Bab 125, Kediaman yang direbut. Tuan Pengurus! Tuan Pengurus! Ada kabar bagus! Di aula utama cabang Sekta Baji di Kota Naga Hitam, Wei tengah duduk bersama beberapa petinggi cabang lainnya, membahas urusan penting. Namun suasana rapat yang serius itu tiba-tiba pecah oleh suara lantang dan penuh semangat seorang murid cabang bernama Wu Dasong, yang berlari tergesa sambil berteriak penuh semangat. Wu Dasong, apa-apaan kau ini? Kenapa berteriak-teriak seperti pasar malam? Masih pantas disebut murid Sekte Baji? Hu Jentao, wakil kepala cabang yang duduk di sebelah Wei, langsung berdiri dan membentaknya dengan wajah gelap. Baru saat itu Wu Dasong menyadari bahwa ia terlalu bersemangat, dan kini berdiri kaku di tengah ruangan, wajahnya memerah menahan malu. Namun Wei hanya tersenyum santai, melambaikan tangannya. Tak masalah. Kalau memang kabar bagus, sampaikan saja. Sejak aku datang ke cabang ini, selalu saja ada kejutan. Bisa jadi aku memang pembawa keberuntungan, bukan? Ucapan santai itu membuat suasana jadi cair kembali. Para petinggi lainnya pun ikut tertawa ringan. Sementara Wu Dasong menggaruk kepalanya dan terkekeh malu. Terima kasih, Tuan Pengurus. Saya akan lebih berhati-hati lain kali. Setelah berkata begitu, ia segera melanjutkan kabar yang dibawanya. Tuan, orang dari kediaman Makilo datang ke sini barusan. Mereka meminta maaf, dan mereka juga membawa 10.000 tel perak untuk menebus Tuan Muda Wei Yuankang. Mereka memohon agar Anda bersedia melepaskannya. Apa? Kau serius? 10.000 tel? Apa kau sedang bercanda? Seluruh aula sontak gaduh. Para pengurus yang tadinya duduk tenang kini membelalakan mata, saling pandang dengan tatapan tak percaya. Bahkan wajah Hu Jentao pun kaku, seolah ia tak yakin dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia menyipitkan mata dan menatap tajam Wu Dasong. Kau tidak sedang iseng, kan? Kau ini memang suka bercanda, tapi kalau sampai berani membohongi Tuan Pengurus, hukumannya tidak akan ringan. Mana berani saya, wakil pengurus? Wu Dasong hampir menangis. Ini buktinya, katanya sembari meletakkan setumpuk besar surat perak notaban di atas meja di depan Wei. Wei mengambil setumpuk surat itu, menimbang dengan tangannya, dan mengangguk. Benar. Kurang lebih memang 10.000 tel. Melihat bukti di depan mata, semua orang akhirnya percaya. Tapi justru karena itulah mereka makin terkejut. Kediaman Makilu adalah kekuatan terbesar di Kota Naga Hitam. Selama ini mereka selalu menjadi pihak yang menindas dan menekan, tak pernah tunduk pada siapapun. Tapi hari ini, mereka justru mengirimkan uang tebusan dan datang meminta maaf. Itu benar-benar di luar dugaan siapapun. Mereka yang tadinya sudah menyiapkan diri untuk perang terbuka dengan kediaman Lu, kini malah dibuat tercengang. Dan saat ini, semua tatapan di ruangan itu perlahan tertuju pada Wei, namun dengan makna yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sementara yang bersangkutan sendiri tetap tenang. Tak ada rona kaget di wajahnya. Justru ia tampak agak kecewa. Baginya, insiden dengan Wei Yuankang hari ini memang sengaja dibuat sebagai pemicu agar kediaman Lu bereaksi keras. Ia ingin menggunakan itu sebagai jalan untuk menancapkan pengaruh di Kota Naga Hitam. Tapi siapa sangka, Warong si Makilu malah memilih mengalah, bahkan menundukkan kepala dan membayar ganti rugi. Wei pun menghela napas dalam hati. Kalau orang sudah mengirim permintaan maaf dan memberi uang sebanyak ini, terus bersikap keras pun akan membuatnya terlihat kecil hati. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya ia mengangguk. Baiklah, uangnya aku terima, biar mereka bawa orangnya kembali. Begitu perintah itu keluar, semua orang di ruangan langsung menghela napas lega. Mereka semua jelas tak ingin terlibat dalam pertarungan frontal melawan kekuatan sebesar kediaman Lu. Wei lalu menoleh ke arah murid yang membawa kabar itu. Namamu Dasong? Benar, Tuan. Jawabnya cepat,
agak bingung kenapa ditanya begitu. Pernah melawan harimau? Belum pernah. Jawab Wu Dasong sambil garuk kepala. Wei Yi mengangguk serius. Kalau begitu tidak apa. Namamu sebenarnya sudah bagus, hanya terlalu satu huruf lebih panjang. Wu Dasong langsung terdiam, wajahnya bingung luar biasa. Ia mundur keluar ruangan dengan ekspresi seakan baru dibingungkan oleh teka-teki surgawi. Wei Yi hanya tertawa dalam hati. Ia jelas tidak akan menjelaskan padanya siapa itu Wu Song, si pembunuh harimau legendaris. Sementara itu, dari 10.000 tel perak yang diberikan oleh kediaman Lu, Wei Yi tidak menyimpannya untuk diri sendiri. Ia hanya mengambil separuh. Separuh sisanya ia bagi-bagikan kepada seluruh anggota cabang. Setiap orang mendapat bagian, dari ratusan tel untuk murid biasa, hingga beberapa ribu tel bagi para petinggi. Hadiah tanpa diduga seperti ini tentu membuat semua orang di cabang itu merasa hangat dan terkesan. Sikap mereka terhadap Wei Yi sebagai pemimpin baru pun berubah drastis. Sebagai seorang pemimpin, dua senjata yang paling penting bukan hanya kekuatan melainkan hadiah dan hukuman. Memberi dan menghukum. Memikat dan menggertak. Dan hari ini, Wei Yi menunjukkan bahwa ia mampu melakukan keduanya dengan sangat baik. Setelah kejadian yang baru saja terjadi, Wei Yi bisa dibilang sudah menunjukkan cukup banyak sisi garangnya. Ia bahkan berani menantang Ma Qilu, penguasa paling kuat di kota naga hitam, dan tidak satupun orang yang kini berani memandang remeh dirinya. Di mata semua orang, Wei Yi jelas adalah orang yang sangat tidak bisa diprovokasi. Kini, dengan pembagian uang perak dalam jumlah besar secara langsung, suasana di seluruh cabang pun berubah total. Tidak ada yang lebih cepat memenangkan hati orang-orang selain uang tunai yang berkilau seperti salju putih. Rasa hormat dan kesan terhadap Wei Yi pun langsung melesat naik ke tingkatan baru. Masalah usia? Itu bukan lagi soal penting. Saat sedang berjalan santai di halaman cabang yang sempit, Wei Yi akhirnya mengernyitkan dahi dan membuka suara dengan nada tak puas. Lau Hu, menurutmu, bukankah halaman cabang kita ini terlalu sempit dan semrawut? Katanya sambil menatap sekeliling dengan tatapan kritis. Wakil kepala cabang, Hu Jentao, sedikit tertegun sebelum akhirnya menjawab dengan hati-hati. Sebenarnya, markas cabang kita dulu memang bukan di sini. Bukan di sini? Wei Yi menoleh, sedikit bingung. Hu Jentao mengangguk. Betul. Sebelumnya markas kita berada di wilayah selatan kota. Di sana kami punya sebuah kediaman yang jauh lebih besar dan megah. Itu adalah tempat awal mula cabang ini berdiri. Kalau begitu, kenapa kalian pindah ke tempat seperti ini? Tanya Wei Yi, alisnya mengernyit. Hu Jentao terdiam sejenak, tampak agak canggung saat menjawab. Pertama, karena terlalu banyak orang mati di sana. Beberapa generasi kepala cabang tewas di tempat itu. Jadi, kami merasa tempat itu tidak bersih, membawa sial. Alasan kedua, karena ada kekuatan lain yang mengincar dan merebut wilayah itu. Akhirnya kami terpaksa pindah. Wei Yi menatapnya lekat-lekat. Ia tahu, alasan soal tempat tidak bersih itu jelas cuma alasan klise. Para pejuang sejati tak gentar melawan langit, masakan takut sama hal-hal tak kasat mata. Itu semua cuma pembenaran. Alasan yang sebenarnya dan lebih menyakitkan adalah karena mereka dipaksa pindah oleh kekuatan lain. Seketika, wajah Wei Yi menggelap. Ia menyadari bahwa dirinya telah meremehkan kondisi cabang ini terlalu dalam. Ia pikir hanya butuh sedikit perbaikan dan motivasi, tapi nyatanya, cabang ini bukan sekadar kacau. Mereka bahkan tidak punya harga diri sedikit pun. Mereka, cabang dari sekte Baji yang seharusnya ditakuti, malah diusir dari markas aslinya seperti pengemis yang tak punya daya lawan. Kalau begitu, maksudmu kediaman resmi cabang kita direbut? Wei Yi bertanya lagi dengan nada sulit percaya, memastikan ia tak salah dengar. Ada kekuatan lain yang berani mengambil alih properti cabang sekte Baji? Hu Jentao tertunduk dalam-dalam.
Wajahnya penuh rasa malu. Namun ia tetap mengangguk, mengiyakan. Wei Yi menghela napas panjang. Matanya menatap langit sejenak, seolah meminta maaf pada para tetua sekte. Jika kabar ini sampai terdengar di pusat sekte, para sesepuh bisa-bisa muntah darah di tempat. Kapan sekte Baji, sekte kuat dan ditakuti di seluruh bagian selatan, pernah diinjak-injak sedemikian rupa? Wei Yi menekan rasa geram di dadanya, lalu bertanya dengan suara dingin. Siapa pelakunya? Apakah ini ulah sekte pembantai atau kediaman Makilu? Hanya dua kekuatan itu yang cukup kuat untuk berani melangkahi sekte Baji. Satu adalah sekte rival besar dari wilayah utara, dan yang satunya adalah representasi kekuasaan kekaisaran di wilayah ini. Jika ternyata kediaman Makilu yang melakukannya, Wei Yi akan sangat menyesal telah melepaskan Wei Yuan Kang begitu mudah tadi. Namun, jawaban dari Hu Jintao malah membuat Wei Yi membeku seketika. Yang mengambil alih adalah sebuah kelompok bernama Perkumpulan 9 Pisau Jiu Dao Hui. Jawabnya pelan. Wei Yi melotot. Apa? Ia mencoba mencari-cari di dalam ingatannya Perkumpulan 9 Pisau. Tak pernah dengar. Bahkan dalam daftar kekuatan kelas atas maupun menengah di wilayah kekaisaran, tidak ada nama itu. Sebuah organisasi rendahan? Atau sekadar geng kecil? Wei Yi masih berusaha memproses semua ini. Namun Hu Jintao kembali menegaskan. Tuan tidak perlu heran. Perkumpulan 9 Pisau hanyalah sebuah kekuatan kecil lokal di kota Naga Hitam. Tidak terkenal, dan kekuatannya pun biasa-biasa saja. Setelah berkata begitu, Hu Jintao kembali menundukkan kepalanya, dalam-dalam wajahnya semakin merah karena rasa malu yang menyesakkan. Bab 126. Datang menantang. Di seluruh wilayah Kekaisaran Agung Chu, Perkumpulan 9 Pisau Jiu Dao Hui memang bukanlah kekuatan yang patut diperhitungkan. Bahkan untuk disebut sebagai kekuatan kelas 2 atau kelas 3 pun, mereka masih belum layak. Namun di kota Naga Hitam, di wilayah kecil nan sempit ini, kekuatan mereka cukup kuat dan cukup berpengaruh. Bisa dibilang, di daerah ini, mereka tidak bisa diremehkan begitu saja. Pemimpin mereka, Liu Chang, dulunya hanyalah preman kelas 3, seorang pengangguran yang hidup dari memalak dan bertaruh. Namun dengan keberanian dan kegigihannya, ia melangkah dari jalanan menuju panggung kekuasaan. Sedikit demi sedikit, ia membangun Perkumpulan 9 Pisau dan menjadikannya kekuatan yang cukup disegani. Kini, Liu Chang telah mencapai tingkat ketiga ranah Wuling, dan di bawah komandonya ada lebih dari 100 petarung tangguh. Terlebih lagi, beberapa waktu lalu, Perkumpulan 9 Pisau menyatakan loyalitas mereka kepada sekte pembantai Sha Wuzhong, salah satu sekte kuat dari utara, dan mendapat perlindungan dari mereka. Karena alasan inilah, cabang sekte Baji di kota Naga Hitam tak mampu berbuat apa-apa saat kediaman mereka direbut. Dengan hanya puluhan murid cabang di bawah Hu Jintao, melawan Liu Chang jelas bagaikan mengayunkan pedang kayu ke dinding baja. Pagi itu, matahari baru saja naik beberapa tombak di langit timur. Di halaman utama markas Perkumpulan 9 Pisau yang terletak di selatan kota, terdengar suara pekikan dan deru latihan yang menggema. Hah! Hap! Teruskan! Ayo lagi! Lebih dari 100 petarung sedang berlatih keras di lapangan. Sebagian besar dari mereka bertelanjang dada, tubuh berotot dan penuh keringat memantulkan cahaya matahari, berkilau seperti baja yang baru diasah. Liu Chang berdiri di sisi lapangan, mengangguk-angguk puas. Di hadapannya adalah pasukan yang ia bangun dari nol, merekalah fondasi kekuasaannya. Selama orang-orang ini tetap setia dan kuat, Perkumpulan 9 Pisau akan terus berkembang, bahkan bukan tidak mungkin menjadi kekuatan papan atas di kota Naga Hitam. Saat ia sedang menikmati pemandangan itu, seorang pengikutnya menghampiri dan membisikkan laporan. Ketua, kabarnya cabang sekte Baji kedatangan kepala baru. Liu Chang mengangkat alis dengan malas. Ya sudah, datang ya datang. Apa urusanku? Tentu saja ia tak menganggap penting.
Namun si pengikut belum selesai. Kudengar anak itu bukan orang biasa. Begitu masuk kota, dia langsung bentrok dengan Wayuan Kang, putra tunggal Makilu, dan tak tanggung-tanggung, dia mematahkan kaki belasan pengawal pribadi Maki, bahkan menculik Wayuan Kang. Liu Chang menoleh, mulai tertarik. Yang lebih mengejutkan, Makilu tidak berani membalas. Malah datang minta maaf dan menebus anaknya dengan 10.000 til perak. Makilu kehilangan akal? Liu Chang mengerutkan kening, kemudian menebak. Jadi maksudmu, anak baru itu mungkin akan datang ke sini menuntut kembali kediaman yang kita kuasai? Si pengikut mengangguk cepat. Saya juga curiga ke arah sana. Namun Liu Chang hanya tertawa dingin. Wayuan Kang, anak manja tukang pesta itu tidak selevel denganku. Dan soal si bocah sekte baji itu, kalau dia cukup cerdas, dia tidak akan datang. Tapi kalau berani muncul dengan gaya jagoan, aku pastikan dia pulang tinggal nama. Sekte baji memang besar, tapi itu hanya nama di luar. Di kota naga hitam ini, akulah rajanya. Dia pikir bisa buat keributan di sini. Belum sempat ia menyelesaikan ucapannya. Boom! Sebuah ledakan keras mengguncang seluruh kompleks. Pintu utama markas meledak hancur, dihempas kuat oleh seseorang dari luar. Dua penjaga yang berjaga di depan pintu pun terbang masuk ke dalam, tubuh mereka terhempas seperti karung tepung, mendarat dengan dentuman keras di tengah lapangan. Seluruh latihan berhenti. Semua murid perkumpulan 9 pisau terdiam, tercengang. Seseorang datang mencari masalah? Namun sebelum mereka sempat bereaksi, langkah kaki berat dan cepat menggema dari luar. Puluhan petarung berbaju tempur khas sekte baji, bersenjata lengkap, wajah dingin dan penuh niat membunuh, masuk dengan langkah teratur. Mereka langsung mengepung bagian depan aula, membuat anak buah Liu Chang yang berada di dekat pintu terpaksa mundur panik. Hai MPH, besar sekali kepala perkumpulan 9 pisau. Bahkan tamu pun tak diberi masuk. Suara berat nan keras menggema. Liu Chang, ini cara kau mendidik anak buahmu. Kalau kau tak bisa, biar aku bantu. Seru Hu Jintao sambil melangkah maju penuh percaya diri. Tanpa memberi kesempatan bicara, ia langsung menduduki posisi tuan rumah dan menghardik Liu Chang dengan tajam. Liu Chang terdiam sejenak, wajahnya merah padam karena marah dan malu. Hu Jintao, kau makan jantung harimau, hah? Berani-beraninya bawa orang datang cari ribut ke wilayahku? Liu Chang melangkah maju dengan kemarahan meluap-luap, matanya menatap tajam. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, suara tenang dan dingin menyusul dari arah belakang. Kau salah bicara. Tempat ini sejak awal adalah milik sekte baji. Sejak kapan menjadi wilayahmu? Liu Chang langsung menoleh. Dan saat itulah ia melihatnya seorang pemuda berdiri tak jauh di belakang, entah sejak kapan muncul di sana. Berpakaian latihan berwarna biru tua, postur tubuh tegap dan elegan, wajahnya tampan dengan tatapan tajam bagaikan bintang di malam pekat. Aura yang mengelilinginya tak bisa disamakan dengan manusia biasa, ada wibawa, kepercayaan diri, dan kekuatan yang membuat orang yang melihatnya merasa rendah secara alami. Liu Chang, seorang pemimpin yang biasa ditakuti, justru merasa kecil di hadapan pemuda itu. Hanya sekejap tatapan, namun seperti perbedaan antara bangsawan dan budak. Ia pun berkeringat dingin. Sejak kapan dia berdiri di sana? Bagaimana bisa aku tak merasakan kehadirannya? Kemunculan yang tanpa suara, seakan muncul dari udara, membuat Liu Chang sadar bahwa pemuda ini bukan lawan sembarangan. Ia menoleh ke kanan dan kiri melihat puluhan murid cabang sekte baji yang bersiap bertarung, dan Hu Jintao yang menyeringai sinis sebuah perasaan tidak enak menyelimuti hatinya. Mereka datang bukan untuk berdialog. Mereka datang untuk bertarung. Namun, seperti biasa, di setiap tempat selalu ada orang bodoh yang tak tahu diri. Dan kali ini, dia adalah Zhang Qihu, orang kepercayaan Liu Chang yang berdarah panas.
Tanpa banyak pikir, dia langsung melompat ke depan sambil berteriak. Anak sombong! Tempat ini bukan tempatmu buat pamer kekuatan! Minggir kau, brengsek! Teriakan itu menggelegar di udara saat Jiang Xiu, orang kepercayaan Liu Chang, melompat maju dengan penuh kemarahan. Tak hanya sekadar tukang gertak, Jiang Xiu dikenal sebagai petarung sejati. Dengan kekuatan di puncak level 7 Dawan Rang, tubuh besarnya bak gunung, dan kekuatan fisiknya luar biasa sejak lahir. Dalam tingkatan yang sama, dia adalah salah satu yang terkuat, bahkan para petarung level 8 atau 9 sekalipun seringkali tak berani menghadapinya satu lawan satu. Kali ini, tujuannya jelas. Menghajar Wei Yi. Tak hanya untuk menunjukkan dominasinya pada pemuda asing itu, tapi juga untuk memberi peringatan keras pada seluruh anak buah cabang sekte Baji, bahwa tempat ini bukan untuk mereka pamer kekuatan. Maka, saat ia meluncur ke depan, tinju besarnya langsung melesat menuju kepala Wei Yi. Seperti batu besar yang dilempar dari meriam, dengan niatan jelas, menghancurkan kepala itu seperti memecahkan semangka. Pukulan itu datang secepat angin badai. Kuat. Ganas. Brutal. Namun saat semua orang menahan napas menunggu suara krak dari tengkorak pecah. Jangan! Teriakan keras tiba-tiba keluar dari mulut Liu Chang. Namun bukan karena dia khawatir Wei Yi akan terluka, melainkan karena ia menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Tatkala tatapannya bersirobok dengan wajah Wei Yi, ia melihat senyum yang begitu tenang dan dingin. Senyum yang bukan datang dari orang yang takut. Senyum yang bukan datang dari orang yang terdesak, melainkan senyum seseorang yang menganggap lawannya sebagai seekor anjing kecil yang menggonggong di bawah kaki. Penuh ejekan, penuh rasa hina, bahkan kasihan. Dan lebih dari itu, di mata Wei Yi terselip kilatan tajam bagai pisau dingin, menusuk hati siapapun yang melihatnya. Jiang Xiu, yang sudah separuh jalan melesat ke depan, sempat tertegun sesaat. Entah kenapa, hatinya mendadak diliputi perasaan tak nyaman, seperti ada hawa dingin menjalari punggungnya. Namun, sudah terlambat. Tinju besarnya meluncur deras, dan ZRAK, Wei Yi menghilang. Benar-benar menghilang dari tempat semula, seperti bayangan yang tertiup angin. Pukulan maut Jiang Xiu pun meleset sepenuhnya, menghantam udara kosong dan membuat tubuh besar itu terlempar ke depan karena dorongan tenaga sendiri. Apa? Kerumunan yang menonton sontak berseru kaget. Liu Chang juga memucat seketika. Tak ada dari mereka yang mampu melihat dengan jelas bagaimana Wei Yi bisa menghindar. Gerakannya terlalu cepat, terlalu bersih, terlalu sunyi. Sama sekali tidak ada suara langkah, tidak ada angin, bahkan tidak ada bayangan. Bab 127, tak terkalahkan di tingkatan yang sama. Serangan mendadak Jiang Xiu memang cepat dan ganas. Namun bagi Wei Yi, itu hanyalah serangan biasa saja, bahkan terlalu lambat dan mudah ditebak. Dengan beberapa gerakan ringan kaki, ia menghindar dari tinju besi Jiang Xiu seolah-olah sedang berjalan santai di taman, bukan berada di medan pertempuran. Lalu, dalam sekejap, sosoknya lenyap dari pandangan mata, hanya menyisakan bayang-bayang yang tertinggal di udara. Jiang Xiu terpaku dengan ekspresi bodoh. Liu Chang, di sisi lain, wajahnya mulai tenggelam dalam kekelaman. Hatinya mencelos. Saat ini, dia akhirnya sadar sepenuhnya pemuda di hadapannya ini bukan sembarangan orang. Kecepatan dan keanggunan tubuhnya benar-benar luar biasa, bahkan jauh melampaui pemahaman Liu Chang terhadap teknik gerakan tingkat tinggi. Biar aku saja yang turun tangan. Merasa khawatir bahwa Jiang Xiu akan dipermalukan di depan umum, Liu Chang hendak maju membantu. Namun saat kakinya baru melangkah, sebuah sosok langsung menghadang di hadapannya. Tunggu dulu, kenapa buru-buru begitu? Kalau kalian mau main keroyokan, ya lewati aku dulu. Sahut Hu Jentao, berdiri dengan dada membusung dan senyum sinis di bibir.
Meski kemampuannya masih berada di bawah Liu Chang, tapi sebagai seorang petarung tingkat Wuling, menghadang untuk sementara bukan masalah besar. Melihat itu, seluruh pasukan cabang sekte Baji pun ikut melangkah maju, membentuk barisan siap tempur. Sikap mereka jelas, kalau kau berani ikut campur, kami tidak akan diam saja. Kalian! Liu Chang menggeram, bola matanya berkilat tajam penuh murka. Namun setelah berpikir sejenak, ia akhirnya menahan diri. Lagi pula, dari apa yang ia lihat, Wei Yi belum menembus batas Wuling, dan seharusnya masih berada di level Dao Shi seperti Zhang Shihu. Kalau begitu, kemungkinan menang masih ada. Bahkan kalau Zhang Shihu kalah, ia masih punya banyak anak buah. Jika memang terpaksa, barulah ia akan turun sendiri. Dengan pikiran seperti itu, Liu Chang memutuskan untuk menunggu. Dan pada saat itulah, "Bro, aku di belakangmu." Sebuah suara datar, namun penuh ejekan tiba-tiba terdengar dari belakang Zhang Shihu. Saat pria kekar itu menoleh, ia mendapati Wei Yi berdiri santai di belakangnya, menepuk-nepuk bahunya dengan ekspresi seolah sedang bercanda dengan teman lama. "Siapa yang jadi bromu? Rasakan ini!" Zhang Shihu meraung keras. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Ia langsung berbalik dan mengayunkan pukulan horizontal sekuat tenaga ke arah Wei Yi. "Ya, tidak ramah sekali." Wei Yi menghela napas. "Apa kau tidak tahu? Dalam pertarungan, persahabatan tetap nomor 1, pertandingan nomor 2. Namun kali ini, Wei Yi tidak lagi menghindar. Dengan kecepatan kilat, ia mengulurkan tangan kanan dan menyergap pergelangan tangan Zhang Shihu. Lalu, krek! Wei Yi memutar sendi tangan itu dengan tenaga besar, membuat lengan Zhang Shihu melintir ke arah yang salah. Terlepas sekuat apapun kekuatan tubuhnya, begitu sendi dipelintir seperti itu, seluruh ototnya tak bisa mengeluarkan tenaga sedikit pun. Air GHHH! Nyeri hebat langsung menyambar dari sendi ke seluruh tubuh. Keringat dingin membasahi dahi Zhang Shihu, dan tanpa bisa dikendalikan, lututnya jatuh ke tanah. Namun Wei Yi belum selesai. Satu kaki terangkat tinggi, lalu menghantam dengan kekuatan penuh ke sisi tubuh Zhang Shihu, membentuk lengkungan sempurna seperti cambuk baja. "WHACK!" Suara hantaman yang nyaring dan keras menggema di seluruh arena latihan. Tubuh kekar Zhang Shihu pun terlempar seperti karung goni, melayang melewati beberapa anak buah Nine Saber Society dan akhirnya menghantam rak senjata di sisi lapangan. Cerak, brak, kelontang. Rak besi itu hancur berantakan. Pedang, tombak, dan kapak bertebaran ke segala arah. Zhang Shihu sendiri mengerang di tanah, berguling-guling menahan sakit, dan tak sanggup berdiri kembali. Dua orang pria berbadan tegap dari Nine Saber Society yang wajahnya sangat mirip satu sama lain saling menatap sekilas, lalu tanpa suara langsung melesat keluar ke tengah arena. Mereka adalah dua bersaudara kandung, sekaligus petarung tingkat 7 Dao Shi, yang dikenal di kalangan bawah tanah karena kemampuan mereka yang luar biasa dalam bertarung bersama. Dalam sejarah mereka, pernah mengalahkan seorang petarung tingkat 10 saat bertarung berdua rekor yang membuat nama mereka cukup ditakuti di Black Dragon City. Huosh, huosh. Dua suara angin tajam melesat dari arah berlawanan. Tanpa aba-aba, keduanya melompat dan menghantamkan tendangan keras secara bersamaan ke arah Wei Yi kiri dan kanan, mengapit tanpa memberi celah sedikit pun untuk menghindar. Dari cara kaki mereka bergerak, jelas terlihat mereka adalah ahli bela diri kaki yang terlatih. Setiap tendangan membawa kekuatan penuh dan tekanan udara menyapu lantai. Namun Wei Yi hanya tersenyum tipis. Dan lalu sosoknya mulai memudar. Bagaikan bayangan yang tertiup angin, Wei Yi menghilang dari tempat semula, membuat dua tendangan maut itu mengenai udara kosong. Kedua bersaudara itu langsung tertegun, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Kecepatan macam apa ini? Mereka akhirnya bisa memahami perasaan Zhang Shihu tadi saat menyerang seseorang yang nyaris tak tersentuh.
yang tubuhnya seperti ilusi yang tak bisa dijangkau. Tapi mereka bukan pemula. Begitu serangan gagal, mereka langsung berubah taktik, merotasi tubuh dengan cepat dan menyerang dari arah lain. Namun kali ini Wei sudah lebih dulu bergerak. Satu tangannya menyambar cepat, menahan kaki salah satu saudara itu, lalu menghantamnya ke bawah dengan kekuatan telapak tangan khas jurus Chasing Heart Palm. GGRR hahaha. Wajah si adik langsung berubah masam. Tulangnya seperti diremukan dari dalam. Belum sempat menarik napas, sebuah pukulan berat mendarat telak di dadanya, membuat tubuhnya terhempas ke belakang dan jatuh terguling ke tanah. "Adik!" teriak si kakak, wajahnya langsung berubah pucat. Tapi sebelum dia sempat melangkah, Wei sudah berada tepat di hadapannya. Dengan gerakan tajam, ia memaksa lawannya mundur bertubi-tubi, tak sempat membalas satu pukulan pun. Boom! Dengan kekuatan penuh, Dragon Elephant Fist jurus pamungkas Wei meledak menghantam dada sang kakak, membuatnya terpelanting jauh dan berguling di tanah seperti boneka tak berdaya. Wei menggeleng pelan, wajahnya penuh rasa kecewa. Terlalu lemah, benar-benar terlalu lemah. Lalu ia memandang ke arah sisa anggota Nine Saber Society. Kalau semua kalian hanya selevel ini, kurasa lebih baik bubar saja sekalian. Ucapannya yang meremehkan menggema keras di seluruh arena latihan. Seketika wajah semua orang dari Nine Sabers berubah masam. Rasa marah membuncah di dada, tapi juga bercampur rasa takut dan malu yang sulit disembunyikan. Aku yang akan menghajarnya! Suara berat menggema. Seorang pria bertubuh besar, telanjang dada, dan penuh otot melangkah maju. Aura dari tubuhnya menyapu arena seperti badai. Petarung tingkat 10 Daoshi. Orang ini adalah salah satu pilar utama Nine Saber Society, hanya kalah dari ketua mereka, Liu Chang, dalam hal kekuatan. Begitu pria ini maju, bahkan Liu Chang menahan keinginannya untuk bertarung, memilih melihat lebih dulu hasilnya. Sang raksasa tidak datang dengan tangan kosong. Ia mengambil sebatang tombak panjang dari rak senjata, memutar gagangnya lalu mengarahkannya ke Wei dengan tatapan tajam. Kau! Aku tidak suka ngobrol dengan sampah. Kalau mau bertarung, bertarung saja. Potong Wei dengan angkuh. Kata-katanya seperti cambuk di muka sang raksasa, membuat pria itu mendidih dalam kemarahan. Kurang ajar! Raungnya sambil mengangkat tombaknya tinggi-tinggi. Lalu ia menyerang. Tombak itu bergetar hebat, lalu menciptakan bayangan tombak bertubi-tubi seperti ombak laut yang bergulung. Serangan ini jelas bukan sembarangan. Terdapat teknik tombak kelas tinggi di baliknya, dan kekuatan yang dibungkus di dalamnya sangat mengesankan, cukup untuk mengoyak batu besar. Namun, Wei tetap tak bergerak. Ia hanya menatap serangan itu dengan tatapan dingin. Jadi ini yang disebut petarung nomor 2 dari Nine Sabers? Lemah. Sangat lemah. Begitu kalimat itu berakhir, tubuh Wei melompat ke udara, lalu menginjak ujung tombak itu seolah-olah sedang naik tangga. Mata si raksasa langsung membelalak. Apa? Dia bisa menginjak tombakku? Tidak mungkin. Sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, bayangan Wei sudah ada di hadapannya. Pria besar itu hendak menarik kembali tombaknya, tapi terlambat. WHACK! Sebuah pukulan seperti naga yang terbang ke langit menghantam tepat ke arah dagunya. KLAKK! Tulang rahangnya terdengar retak, dan darah segar muncrat dari hidung dan mulutnya. Tubuh besar itu terangkat dari tanah, lalu jatuh menimpa rak senjata yang tadi sudah hancur. Sekali lagi, hening. Seluruh arena latihan berubah sunyi seperti kuburan. 4 petarung elit Nine Sabers semuanya tumbang. Tidak satu pun mampu berdiri. Tidak satu pun yang bisa mengangkat kepala. Hanya ada Wei, berdiri tenang di tengah lapangan. Wajahnya tersenyum, rambutnya berkibar,
dan tubuhnya tegak bak raja. Ia menoleh menatap Liu Chang yang berdiri membeku di sisi arena. Lalu, ia mengangkat satu tangannya, dan dengan gerakan jari perlahan, mengejek. Ayo, sekarang giliranmu. Bab 128, Duel Sengit Melawan Liu Chang. Boom! Tanpa aba-aba, sebuah gelombang aura yang mengerikan meledak dari tubuh Liu Chang. Bagaikan badai dahsyat yang menyapu seluruh penjuru, aura kelabu kecoklatan berputar hebat di sekelilingnya, membentuk pusaran dahsyat yang dalam sekejap membungkus seluruh tubuhnya. Aura itu kemudian menyapu keluar, menggulung ke segala arah seperti ombak besar. Tekanannya begitu kuat hingga membuat semua orang secara refleks mundur beberapa langkah. Para anggota sekta Overlord yang berada di lokasi langsung mengernyit, wajah mereka berubah tegang. Bahkan Hu Jintao, yang juga berada di level Wuling Master Spiritual, terpaksa terdorong beberapa langkah ke belakang meskipun ia sudah dalam kondisi siaga. Itu saja sudah cukup membuktikan satu hal, Liu Chang jauh lebih kuat daripada Hu Jintao. Namun, Liu Chang tak mengalihkan pandangan sedikit pun ke arah Hu Jintao. Tatapannya yang seperti mata harimau itu menancap lurus ke arah Wei Yi. Sorot matanya tajam, kelam, penuh tekanan mematikan. Kemarahan, kehinaan, dan niat membunuh terselubung dalam aura dingin itu. Hari ini, markasnya dihancurkan, semua jagoannya dikalahkan tanpa bisa membalas satu serangan pun. Jika ia tidak membalikkan keadaan, maka semangat dan wibawa Nine Saber Society akan hancur. Bahkan mempertahankan eksistensi saja mungkin menjadi mustahil. Anak sialan! Ini semua kau yang memaksaku untuk bertindak. Aura Liu Chang kembali menguat, bagaikan gunung yang runtuh. Sesi lapangan latihan terbungkam total. Para murid sekta Overlord menahan napas dalam kekhawatiran, sementara para anggota Nine Sabers malah bersorak penuh harapan. Akhirnya Tuan Chang bergerak. Bos Liu, hajar dia! Tunjukkan siapa penguasa sejati di Black Dragon City. Benar! Ajar dia sampai remuk! Teriakan penuh semangat meledak dari segala arah, mengguncang langit-langit. Bahkan orang-orang di luar markas Nine Sabers ikut menoleh penasaran. Namun di tengah sorakan itu, Wei Yi justru tersenyum kecil. Akhirnya, ini yang aku tunggu. Tatapannya tidak menunjukkan ketakutan, justru penuh dengan kegembiraan liar dan gairah bertarung yang memancar dari tubuhnya. Bagi Wei Yi, pertarungan ini adalah suguhan langka. Ia memang pernah menghadapi petarung tingkat Wuling sebelumnya, tapi dalam banyak kasus, pertarungan itu tidak benar-benar setara. Melawan Long Jiuan, ia hanya memanfaatkan kesombongan lawan dan sempat bertahan karena bantuan Lady Q. Saat Long Jiuan mengeluarkan kekuatan penuhnya, ia tidak bisa melawan sama sekali. Melawan Hei Kun, meski juga Wuling, mereka hanya bentrok sesaat dengan pertarungan Fire Spirit, bukan pertarungan sejati. Dan beberapa petarung Wuling yang ia bunuh di jurang Qianjiang, mereka kalah dalam keadaan terkejut atau tertawan, bukan dalam duel langsung. Liu Chang adalah lawan yang sempurna. Tingkat Wuling tahap 3, cukup kuat untuk menantang, tapi tidak sampai mustahil dikalahkan. Ini yang pas. Inilah momen yang kuinginkan. Wei Yi berbisik kecil. Melihat Hu Jintao dan yang lain hendak maju, ia mengangkat tangan, menyuruh mereka mundur. Ia ingin duel ini 1 lawan 1. Liu Chang menyipitkan mata, lalu berkata dengan nada rendah penuh tekanan. Harus kuakui, kau memang kuat. Tapi, hanya itu saja. Dan karena kau berani datang mengacak-acak tempat kami, maka bersiaplah untuk keluar dari sini dengan tubuhmu ditandu. Suara langkahnya bergema berat. Setiap langkah Liu Chang maju, aura tekanannya makin menghimpit. Lalu, ia mengangkat tangan. Segera, seorang anak buahnya menyerahkan sebuah pedang besar yang terbungkus dalam sarung berhias ukiran emas. Ketika sarungnya ditarik, seberkas cahaya putih berkilauan memantul di bawah sinar matahari. Itu adalah senjata kelas Baobing, senjata spiritual, meski hanya tingkatan bawah, tetap bernilai mahal.
Apalagi, senjata ini telah menemaninya selama bertahun-tahun, dan di tangannya bisa mencapai potensi penuh. Begitu pedang berada dalam genggamannya, aura Liu Chang kembali meningkat. Wei Yi menyipitkan mata. Ia bisa merasakan kekuatan itu sangat berbeda. Meski Liu Chang belum mengeluarkan kekuatan martial spirit-nya, tekanannya sudah membuat udara sekitar berguncang. Dan itu masuk akal. Seorang pria yang berawal dari preman kecil, lalu membangun organisasi seperti Nine Saber Society dengan tangannya sendiri tentu tidak bisa dianggap remeh. Srek! Dalam sekejap, Hero Sword muncul di tangan Wei Yi. Bersamaan itu, kekuatan darah keturunan mengalir dari dalam tubuhnya, membuat aura di sekelilingnya langsung meningkat beberapa kali lipat. Aura merah gelap membungkus tubuhnya. Angin mendesis dari bawah kakinya. Liu Chang menatap tajam, pupilnya menyempit. Kekuatan darah? Jadi kau juga keturunan berdarah istimewa? Pantas saja bisa sekuat ini meski masih di tahap Daoshi. Ia tidak membuang waktu. Coba rasakan satu tebasanku. Dengan teriakan keras, Liu Chang melesat ke depan seperti badai. Langkah kakinya tidak terlalu cepat, tapi setiap lompatan menggetarkan tanah. Tubuhnya melayang tinggi beberapa meter, lalu menebaskan pedangnya dari udara dengan kekuatan luar biasa. SLASSHHH. Udara bergetar. Tebasan itu seperti cahaya perak yang memotong langit langsung mengarah ke kepala Wei Yi. Aura tajam dari pedang Liu Chang membara bagai neraka yang terbakar. Di sepanjang bilahnya, api menyala ganas, melahap udara di sekitarnya dan membuat suhu di lapangan latihan meningkat drastis. Seluruh arena seolah memasuki musim panas. Dalam sekejap panas menyengat, membuat napas tercekat. Tubuh Liu Chang sendiri kini seperti seekor beruang buas yang mengamuk di hutan belantara. Ketika ia menebaskan pedangnya dari udara, tekanan dari serangannya terasa seperti bisa meremukkan gunung. Tebasan itu bukan lagi sekadar serangan, itu adalah penghakiman. Namun, bagus! Justru inilah yang kuharapkan. Seru Wei Yi lantang, bukannya gentar, dia malah menerima tantangan itu dengan sorak penuh semangat. Tangannya segera merapal jurus, lalu Pura yang sword teknik. Level 19. Hanya tinggal selangkah lagi menuju kesempurnaan. Ini bukan teknik sembarangan, melainkan warisan dari sekta pedang Puriang, sekta besar yang terkenal karena teknik pedangnya yang nyaris tak tertandingi di seluruh wilayah negeri besar Dacu. Dengan kedua tangannya menggenggam erat pedang pahlawan, Wei Yi mengayunkan tebasan dari bawah ke atas. SYLRRR. Sinar pedang itu seketika meledak, menembus langit. Aura pedangnya meledak laksana matahari yang mekar di tengah hari, begitu menyilaukan dan menyengat hingga membuat semua yang melihatnya tak bisa membuka mata. BOM! Kedua kekuatan bertabrakan. Energi liar mengamuk di udara, membentuk gelombang kejut yang menyapu lapangan. Tanah bergetar, udara bergemuruh. Serangan Liu Chang tertahan di udara, lajunya terhenti sejenak. Sementara itu, Wei Yi terdorong mundur 4 hingga 5 langkah. Setiap langkahnya meninggalkan bekas telapak kaki yang dalam di lantai batu. Namun tidak ada yang mundur. Tidak ada yang goyah. Begitu mereka stabilkan posisi, keduanya kembali bergerak bagaikan kilat. Mati kau, bocah! Teriak Liu Chang dengan raungan bagai singa. Pedangnya menari buas. Setiap ayunan mengandung kekuatan untuk menghancurkan batu besar atau merobek perisai baja. Ia tak menahan diri sedikit pun. Sorot matanya dingin, penuh pembunuhan. Gelombang demi gelombang tebasan api terus menghantam ke arah Wei Yi, seolah ingin menguburnya dalam lautan kobaran neraka. Namun Wei Yi tidak tinggal diam. Cih! Sombong sekali! Jangan sampai angin besar membuat lidahmu tergulung sendiri. Balasnya sinis, nada bicaranya tajam dan menghina. Dengan kekuatanmu, kau belum cukup layak membuatku serius. Tubuhnya terus bergerak lincah,
menggunakan seluruh teknik pergerakan terbaiknya, menghindari setiap serangan dengan presisi luar biasa. Pedangnya pun ikut menari di udara, memotong angin, menembus gelombang. Satu demi satu serangan balasan pun tercipta ribuan sinar pedang tipis namun tajam menyapu ke segala arah, membentuk jaring cahaya raksasa. Cai Yange! Cai Yange! Cai Yange! Dentuman senjata beradu dan suara angin terbelah bergema tanpa henti. Jaring cahaya yang diciptakan oleh Wei berhasil menahan setiap gelombang tebasan dari Liu Chang, tanpa satu pun yang lolos melewatinya. Di sekeliling mereka, seluruh lapangan latihan telah berubah menjadi zona berbahaya. Aura pedang dan aura pisau saling berbenturan, menghancurkan tanah, memecahkan batu, bahkan membuat udara terasa berat dan sesak. Bara api dan cahaya dingin menari liar di antara keduanya, seolah dua dewa perang sedang bertarung untuk takhta kekuasaan. Semua yang menyaksikan duel itu hanya bisa mundur. Para murid Bawang Zhong mundur beberapa langkah, napas mereka terhenti. Para anggota Nine Saber Society yang awalnya berteriak-teriak penuh semangat, kini terdiam terpaku, mata mereka tak berkedip menatap pertarungan dahsyat di tengah arena. Mereka baru sadar ini bukan sekadar duel biasa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, antara dua kekuatan besar yang siap menghancurkan segalanya demi kemenangan. Dan keduanya, Liu Chang dan Wei, sama sekali belum mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Bab 129, menekan seorang ahli wuling. Tidak mungkin. Ini